Oke, jadi untuk pertama sih gue kepengen ngebahas tentang vaksin dulu ya. Jadi vaksin eh, kemarin itu eh, tanggal 8 Juli itu di Bekasi itu diadakan vaksin massal di Stadion Patriot Candrabaga. Itu untuk kuotanya tuh pada hari kemarin tuh tanggal 8 Juli itu apa sih benar-benar 50 ribu ya, karena kan 50 ribu orang, jadi mereka support untuk pemerintah, untuk targetnya pemerintah kan 1 juta vaksin per hari. Nah ini gue sedikit ngebahas aja. Jadi memang sebelum tanggal 8 itu, jadi sebelum tanggal 8 itu eh, tanggal 7-nya gitu ya. Tanggal 7-nya itu hmm, tanggal 7-nya itu kita diwajibkan itu untuk datang ke kelurahan dulu. Datang kelurahan terus kemudian eh, apa ya, melakukan swab dan screening tuh. Jadi diharapkan ketika pas tanggal 8-nya itu sudah hanya suntik saja gitu. Jadi kan cukup praktis gitu. Tapi pada saat di mana ya, di kelurahannya itu sendiri, itu di sana tuh benar-benar manual ya, manual. Terus kemudian tidak ada penjadwalan, misalkan sesi 1 RW 1 misalkan, terus kemudian sesi 2 dari jam 9 atau jam 10 RW 3 gitu. Nah ini nggak ada. Jadi kalau nggak salah sih waktu itu sih kemarin pas hari Kamis itu gue tuh kebagian hari pas hari Kamis lagi tuh, hari Rabunya itu tanggal 7 Juli itu gue kebagian itu sekitar pukul jam pagi tuh jam 8 sampai jam 11 gitu. Nah ketika gue nyampe jam 8 itu itu udah rame banget di kelurahan kan, rame di kelurahan. Terus kemudian mereka juga manual tuh formnya apa segala. Ternyata gue yang datang jam 8-an aja itu udah dapat nomor urut 170-an gitu. 100, kalau nggak salah 176 ya. 176 itu dari 200 orang untuk yang sesi paginya tuh. Nah setelah itu di situ kita dikasih form biru, terus kemudian dipanggil, terus melakukan swab. Nah ini dia nih, jadi kalau dulu kan di Jakarta itu kan dia langsung tuh pada hari hanya langsung disuntik. Nah kalau di Bekasi ini agak dibalik nih. Jadi swab ya, memang yang benar dulu sih emang swab dulu, swab antigen dulu, ya kan? Swab antigen dulu, baru kita melaksanakan uh, vaksinasi. Nah swab antigen itu apa ya? Gue sendiri sih di kantor gue yang di Jakarta itu setiap 2 minggu sekali kan melakukan swab ya. Itu sih smooth banget sih untuk swabnya smooth. Terus kemudian memang diperhatiin ya, karena kan beda ya klinik. Nah ini mereka pakai pihak puskesmas sih, karena memang kan ya saya cukup diapresiasi juga ya, karena kan dari sekian ratus orang. Nah ketika swabnya itu menurut gue sih itu dalam banget sih, dalam. Terus agak sakit. Biasanya tuh gue nggak pernah sakit, dan itu sakit gitu. Dan itu sakit, cuma ya udahlah gitu kan. Akhirnya tuh gue bersin-bersin tuh, karena kan gue punya alergi kan. Bersin-bersin, terus kemudian setelah itu nunggu hasil swab. Nah nunggu hasil swabnya itu hitungan menit tuh di situ di sampingnya. Nah itu cukup rame juga ya. Jadi ketika lu itu ketika lu dinyatakan positif, itu kan otomatis langsung keluar kan. Nah itu rame tuh. Jadi ketika misalkan dipanggil nih Andi, nah oke, dipanggil kan si Andi nih.
Si Andi dipanggil, nih hasilnya positif nih. Itu rame tuh, antrian yang swab yang tadinya teratur bubar itu, bubar karena ada yang positif gitu. Terus kemudian ya memang diarahkan ke bagian keamanan ya, keamanan langsung kalau gue sih ngeliatnya dia keluar terus diarahin ke puskesmas gitu, karena di samping kelurahan tuh ada puskesmas, mungkin buat dijadwalin swab PCR atau pemeriksaan lanjutan sih gue nggak tahu juga. Nah, cuma yang gue ngeliat sih memang ada 3 sampai 4 orang tuh. Itu tuh ada positif gitu. Jadi kelihatannya tuh kalau positif tuh dia tuh kayak kurang sehat ya. Terutama kan kemarin kan begadang-begadang, mungkin ada yang begadang, terus kelihatan juga ada anak yang ini ya, kurang gerak gitu, diem diem diem, nah kayak gitu gitu tuh. Mungkin teman-teman ya cepet inilah ya, tetap jaga jarak, terus kemudian pakai masker yang double atau bisa pakai masker yang respirator itu tuh yang agak tebal gitu kan, yang agak tebal, yang nafasnya juga lebih lebih sirkulasinya bagus. Nah itu setelah gue lanjut ya, jadi sekitar udah setelah swab, terus kemudian nah memasuki masa screening, dipanggil lagi buat screening. Nah screeningnya itu uh, ukur tensi itu, tensi tensi suhu tubuh, terus kemudian tensi darah, ukur suhu tubuh, kok tensi sih, terus kemudian apa, ukur tensi, terus nah tensi itu kan di 110 sampai 80 ya normalnya. Nah itu kemarin itu gue 110/70, karena kan sempet gue ya kita kan ngantri ya berdiri, gue juga nggak mau duduk. Awal-awal sih gue sempet duduk di tempat-tempat yang adem gitu, cuma kesini-sini karena makin rame kan di kelurahannya, jadi gue lebih baik gue panas-panas lah ya, gue hitung jemur-jemur aja lah. Nah karena mungkin gue kecapean jadi agak turun kan di angka 70, cuma itu masih normal. Habis itu masuk, ketika masuk di kelurahannya itu untuk registrasi. Nah, registrasi data untuk vaksin besok dikasih tahu kan. Kasih tahu nanti tanggal 8 Juli besok kumpul di gate 8. Startnya jam 6 sampai jam kalau nggak salah sampai jam 11 apa ya, kalau nggak salah jam, pokoknya itu sebentar apa jam 6 apa jam 9 gitu. Pokoknya dia tuh kita tuh nggak kalau bisa sih datangnya agak pagi, katanya 6:30 udah di sana kata petugas kelurahannya, biar apa, antriannya tuh nggak terlalu lama dan juga nggak panas katanya. Nah alhasil gue besokannya tuh besokannya itu gue datang sekitar gue jam 7-an lah. Jam 7 itu gue lihat itu udah di sekitaran stadion tuh udah rame, udah ada yang keluar juga pada bawa snack-snack gitu kan. Wah, pada bawa snack, terus kemudian udah ditanda-tandain tuh, misalkan dari kelurahan ini warnanya stikernya hijau, ada stikernya apa gitu. Nah itu, nah gue sendiri kan dari utara nih, utara dikasih stiker hijau ya kan, mulai ngantri dari gate. Nah itu mulai ngantri dari gate itu sebenarnya sih nggak lama ya, terus antriannya juga gue ngeliat sih petugas-petugas kelurahannya tuh kayak ospek gitu. Misalkan kalau dulu kan kampus kan ini jurusan pertanian gitu kan, ini jurusan apa namanya, uh, jurusan sastra gitu, dan dia bawa-bawa pelang tuh. Sama ini juga, misalkan lu lagi di kelurahan A gitu, ini kelurahan A nih, ini kelurahan B, nah lu ikutin tuh si petugas kelurahannya. Nah itu lu masuk gate, nah udah masuk gate ya kan, udah masuk gate, nah di situ dipecah tuh ke kiri sama ke kanan. Nah itu tuh kayak lintasan gitu kan, dia kan bentuknya stadionnya si Patriot Candrabaga itu kan dia ini ya apa namanya, eh, kayak Olimpik gitu kan, ada lintasannya. Ya lintasannya itu di kiri sama kanannya itu dia benar-benar dipakai tuh buat vaksinasi. Nah vaksinasinya sendiri itu terakhir ya, gua kemarin malam nonton TV One tuh, masuk tuh TV One itu, wali kotanya itu Pak Rahmat Effendi itu bilang bahwa mereka menggunakan 300 vaksinator. Jadi ya sekitar maksudnya 300 tenaga medis yang untuk melakukan penyuntikan. Dan itu efektif banget ketika lo masuk gate.
ketika lu masuk gate, dan itu nggak lama nggak lama. Jadi lu berjalan di lintasan itu udah tenda gitu ya, udah dalam tenda itu lu disuruh cari tempat duduk kosong. Nah di situ juga memang udah diselipin satuan pengaman dari Polisi Pamong Praja yang udah bakal ngatur lu barisan apa segala. Nah itu ketika ada tempat duduk kosong lu duduk. Nah lu duduk, nah itu tuh nggak lama gue hitung-hitung tuh nggak nyampe 5 menit loh. Gue nggak nyampe 5 menit, kemudian gue duduk, disuntik ya kan. Ternyata memang agak lamanya mungkin di pasti dokternya itu mempersiapkan jarum suntiknya dan lainnya. Ya menurut gue sih wajar karena kan mereka memang harus steril kan, setiap satu suntikan ada alkohol sendiri dan sebagainya lah gitu kan. Itu kan udah standarnya mereka. Nah habis itu eh, cukup cukup cepat sih gue bilang suntik, dan gue nggak berasa suntik selesai, udah silahkan keluar, habis itu selesai. Dan itu tuh kayak drive thru-nya McD sih gue bilang. Lu malah lebih cepet itu sih gue bilang, nggak nyampe 5 menit langsung selesai dan lu langsung keluar. Nah di luar udah ada tuh pada foto-foto, udah ada yang pada itu, cuma kan dari petugas sudah ngarahin udah suruh pulang gitu ya. Akhirnya sih gue langsung pulang gitu, terus kemudian nah itu jadi yang perlu dikasih ini apa sih namanya, dikasih info sih, gue sih cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh eh, apa apa yang dilakukan oleh si mana Pemkot Bekasi. Nah ini gue sengaja nih gue memperlihatkan lu semua nih pakai Twitter nih, karena kan di sini juga orang teman-teman Twitter juga udah pada di sana tuh udah pada live juga sih. Gue lihat sih ada yang Instagram live apa segala gitu kan, karena memang ini menurut gue ini yang pertama itu, setahu gue tuh ada 1 Juli tuh ada vaksin di Bekasi. Nah gue waktu itu masih sibuk WFA kan, jadi udahlah kata gue nanti aja lah gitu kan, nanti aja. Jadi gue ikut yang kemarin tuh yang tanggal 8 Juli. Tapi emang perlu diapresiasinya ya dari Pemkot ya, mereka udah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kata sih berbeda dari yang sebelumnya itu screening dulu di sana ya kan, swab, jadi agak lama. Nah yang sekarang itu jadi screening swab itu dipindahkan ke kelurahan, walaupun sebenarnya masih banyak ada kekurangan ya yang harus diperbaiki, tapi overall gitu ya, overall tuh oke gitu. Gue bukannya mau inin bagus-bagusin Bekasi, tapi emang bagus. Lu tuh benar-benar kan ya walaupun berkerumun gitu, maksudnya antrian kan agak cukup padat apa segala, tapi mereka yang datang ke situ adalah mereka yang udah lolos screening swab gitu. Seenggaknya itu yang sebenarnya kan ya, swab itu kan salah satu pendekatan untuk ini ya, mengetahui bahwa orang itu bergejala atau enggak, positif atau enggak gitu kan. Nah itu menurut gue sih sampai kemarin tuh gue mikir alurnya tuh benar-benar fluid banget gitu, ngalir, dan itu tuh nggak lama. Terus memang gue ngeliat hitungan menit itu kayaknya ada hitungan menit tuh 30 sampai 40 tuh orang tuh pasti selesai tuh, karena mereka cepet banget gitu. Vaksinatornya juga kan ada 300 ya kan, ada 300. Terus kemudian eh, mereka udah mempersiapkan tempat parkir. Cuma memang yang jadi kendala memang tempat parkir ya, motor, mobil itu gue lihat tuh pas gue keluar itu pagi itu tempat parkir mobil tuh udah ditutup karena udah penuh, jadi pindah ke belakang dan segalanya. Terus motor juga gue lihat sih ada parkir liar lah, biasa lah itu parkir liar gitu kan. Parkir liar, lu mau parkir di sini, mau parkir di sini, ada aja gitu yang manfaatin memang buat bisnis nih gitu kan. Ya kasihlah berapalah gitu kan, maksudnya uh, lu kan pengen vaksin nih, terus juga emang tempat parkir agak agak inilah ya, agak agak penuh gitu kan. Ya walaupun sebenarnya kan ya nggak boleh juga parkir liar, cuma karena
mepet di waktu gitu kan, bingung. Apalagi yang dari Bekasi yang agak jauh tuh, bukan dari Bekasi yang apa misalkan dari agak-agak yang perbatasan Jakarta banget kan, itu kan mereka nggak tahu kan parkir di mana sih. Gue lihat sih emang pada parkir liar, karena kan udah penuh, terus mereka bingung tuh sementara mau putar balik gitu, mau cari parkiran yang selanjutnya di sana itu macet gitu, nggak gerak gitu. Tuh mobil juga parkir di jalan gitu kan. Nah itu nah menurut gue tuh itu sih kendalanya, memang ada satu dua lah kayak tempat parkir. Terus kemudian memang apa namanya harusnya tuh kayak pelang info pengumuman alurnya itu tuh dikasih tahu sih dari ketika kita di kelurahan. Karena di kelurahan itu sebelumnya itu cuma kumpul di gate ini, di gate 8 jam 6:30 pagi gitu, dibawa form birunya, screening swabnya gitu. Nah itu menurut gue sih kurang lengkap gitu, karena kurang lengkapnya itu gue sendiri juga baru malamnya itu, walaupun gue sering maksudnya udah sering nonton bola gitu, gue bingung sendiri gitu, ini ininya kemana gitu. Padahal mah ternyata pintunya ini gitu. Gue sendiri kan nggak begitu hafal sebenarnya untuk gate itu, karena kan gue taunya kan kalau nonton bola kan ada tribun barat, tribun timur gitu kan. Nah itu tuh gue ya cuma kalau menurut gue sih ketika lu udah nyampe tempat, ya tinggal disesuaikan aja lu dari kelurahan mana kayak gitu. Terus juga eh, terus juga sempet tuh gue baca tuh memang sebelumnya itu emang vaksin di stadion itu kan tempatnya terbuka ya, sirkulasi udaranya bagus dan lainnya, dan itu tuh dijadikan contoh sehingga buat nanti yang di daerah-daerah nanti akan mencontoh nih kayak gini nih, vaksin yang massal tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi memang untuk mendukung targetnya pemerintah kan 1 juta vaksin per hari, lu bayangin aja tuh, lu bayangin gimana caranya ngumpulin massa. Tapi memang ketika kemarin itu vaksin tuh memang kelihatan sih dari kelurahan juga mereka cari orang gitu, mereka cari orang sebanyak-banyaknya untuk ikut vaksin massal itu gitu. Jadi memang kan ditarget gitu kan, ini karena kemarin kan gue kan ada ngikutin asisten rumah tangga gue kan KTP-nya kan luar kota, dia non Bekasi kan. Nah itu gue nanya tuh ke Pak RT-nya sebelumnya, Pak gimana Pak untuk KTP yang non Bekasi nih gitu kan. Oh bisa gitu, udah bisa kita bikinin surat domisili, karena kan nggak mungkin juga kan untuk asisten rumah tangga KTP-nya luar kota dia harus balik dulu gitu kan. Wah itu kan sekarang perjalanan kereta sendiri di PPKM darurat itu kan butuh sertifikat vaksin. Jadi kayaknya kalau belum vaksin ya lu nggak bakal bisa naik kereta juga. Jadi memang harus vaksin di domisili sih. Jadi mereka ngebantu tuh untuk surat domisili apa. Jadi benar-benar support dah. Lu benar-benar disupport untuk vaksin massal. Terus juga dikasih snack juga. Kalau gue sih nggak dapat, karena gue ketika ngantri tuh kan emang dibagiin snack tuh sebelah kiri, cuma kan gue di tengah. Jadi gue di tengah, yang di kiri agak tersendat dibagiin snack. Nah gue langsung ke tempat vaksin. Jadi gue langsung diarahin, langsung vaksin suntik. Ya udah kata gue mah, ya gue sih mikir ya udah gue, karena gue cepet-cepet juga, karena kan gue mau Eva juga kan, nggak bisa lama-lama juga keluar gue, karena kan ya kalau keluar PPKM gini buat urusan yang ini aja lah, urusan mendesak aja. Kalau lu nggak mendesak udah gitu. Oh iya, kemarin itu vaksinnya Sinovac ya, vaksin Sinovac. setelah gua vaksin setelah gua vaksin itu eh, setelah gua vaksin itu nah ini ada nih, nah ini dokumentasi waktu di kelurahan nih kayak gini nih. Ini di kelurahan mana ya? Ya kayak gitu. Jadi emang
kalau dibilang ngaret ya, ini kan dibilang nih, wah ngaret nih ya gitu gini ini nih. Ya, emang ngaret pas lagi di kelurahan itu emang ngaret. Ngaretnya tapi nggak lama karena kan nungguin tenaga medisnya kan, tenaga medisnya pakai baju dulu tuh, bla bla bla, pakai pakai baju pelindung dulu kan segala. Nah, menurut gua sih ya cuma memang di kelurahan tuh manual banget gitu, dan apa ya, ya dari kalau menurut gue sih kayak karena memang wah nih swab screeningnya di kelurahan, jadi ya mungkin juga dari kelurahan juga itu udah optimal, dari mereka maksimal juga dia, karena kan SDM-nya dia juga kan eh, terbatas ya untuk ngatur kemarin satu sesi 200-an orang gitu kan pagi gitu, kemudian lanjut siang lagi 200 orang lagi, ya capean juga gitu kan. Menurut gue sih udah cukup maksimal, walaupun ada satu dua yang harus diperbaiki gitu kan. Nah terus kemudian nah ini nggak usah dibahas ya untuk yang lainnya ya, untuk apa ya, nah ini kebetulan nih ini ada yang mention gue nih, aja gue di mention, ntar lo. Nah gue tuh sebenarnya gini cuy, gue tuh sebenarnya asli ini kenapa nih baru muncul gitu, gue tuh sebenarnya nungguin vaksin di Sumarekon Bekasi loh, karena Sumarekon Bekasi kan deket banget nih sama rumah gue tuh nggak nyampe 10 menitan deh gue ke Sumarekon. Gue sebenarnya karena di Jakarta kan di mall-mall nih, SMB kapan sempet tuh gue ngelihat memang selain opsi di SMB juga ada loh, mau opsi di City Corp juga bisa kan, di grupnya ini nih, grupnya siapa namanya, grupnya City Corp itu kan, di Transpark Juanda itu juga bisa loh. Registrasinya di Detik deh kalau nggak salah, ada di sudut kanannya. Nah itu lu bisa ngajuin tuh vaksin. Nah ini nih asli deh, gue kemarin tuh gue kepengen banget gue di SMB tuh karena deket banget gitu. Kalau stadion sih emang deket juga, cuma karena ngeliat orang banyak ya kan, tadi tuh gue kepengen yang lebih lebih ini aja, nggak apa-apa deh gue kebagian hari berapa gitu, yang penting eh, tempatnya agak agak ini ya, agak deket dari rumah kalau menurut gue, kalau gue. Nah ini dar ini itu kan pada orang pada pada cerita parkirnya lama, yang parkirnya lama sih, tapi lu inilah tuh Pemkot Bekasi 50.000 gitu kan, itu benar-benar inilah, benar-benar kayaknya bakal jadi kenang-kenangan lah buat ini, buat lu gitu kan. Untuk apa, COVID tuh kayak gimana vaksin, tapi emang lu harus vaksin sih, lu semua harus vaksin gitu, lu semua harus vaksin biar kita kekebalan komunal lagi. Nah ini gue waktu itu sehari sebelumnya nih, wah nih kayaknya bisa nggak nih ya kan, pendaftaran online seperti DKI Jakarta gitu kan, katanya emang belum bisa gitu kan. Nah ini kayak gini nih tampilannya nih kemarin di gate-nya, ini gate 4 ya kemarin. Nah ini gue sendiri ini ya apa, gue, nah ini gue ini nih, bisa jalur dua nah bisa ini jalur gue satu silakan. waktu gue dokumentasi nih di sana nih kemarin tuh kayak gini, jadi di dalam terus langsung gue duduk Bisa sebentar, dokumentasi jalur dua sebentar, bisa jalur set, satu nggak tahu tuh silakan. depan gue udah selesai tuh, gue tinggal duduk terus pulang gue. Jadi emang ya Dua bisa begitulah. jalur dua Nah bisa. tadi tuh gue liat tuh ada yang mention gue tuh, tadi mana ya, oh ini juga nih ada yang tadi nih. Nah itu tuh jadi kayak bawa plat gitu kan, kayak ospek gitu kan, ini kelurahan ini, nah itu lu ikutin aja kayak gitu-gitu. Nah untuk mempermudah lu biar cepet vaksinnya gitu. Tadi mana ya, gue balik dulu ke home dulu ya. Alhamdulillah, tadi mana tuh, tadi sempet gue liat apa dihapus ya. Ntar tadi sempet tuh gue liat tuh ada yang mention gue, ada yang liat mention gue. Tadi nanya mana ya,
Bentar. Tapi gini, menurut gua kemarin tuh kan vaksinnya Sinovac ya, vaksin Sinovac. Karena kemarin tuh ada berembus sih kabar apa lu kalau mau kuat sama Delta ya lu vaksin AZ. Menurut gue sih sama aja ya, karena kan gue habis vaksin tuh gue nelpon tuh sama temen gue tuh yang kerja di salah satu media lah gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol sama dia ya, karena memang tidak ada udah habis apa udah stok yang nggak ada AZ tuh ya, digas aja udah pakai Sinovac aja sekitar 65% ya kan. Seenggaknya pun kalau lu terpapar gitu ya, kalau lu terpapar juga lu tuh nggak ini apa, kalaupun lu terpapar juga lu nggak begitu parah. Gue lihat ada tetangga gue tuh yang sebelumnya tuh dia apa sih namanya, vaksin Sinovac tuh, vaksin Sinovac terus kemudian nggak nggak emang nggak lama, cuma sekitar berapa ya, kalau nggak salah nggak nyampe 5 hari deh, 3 hari 4 hari tuh dia udah ini udah pulih, recovery-nya cepat. Terus kemudian dia ngasih share juga tuh tentang terapi yang air panas yang kayu putih itu tuh. Nah, itu dicoba. Ntar mungkin selanjutnya kali ya gue ngebahas isoman kali ya. Isoman tuh kayaknya apa yang harus dipersiapin, eh, apa bagaimana gitu kan, terus lingkungan sekitar mendukung lu isoman apa enggak gitu, fasilitas kesehatan apa yang harus kira-kira kalau lu dada lu sesek gitu kan, dada lu sesek lu pakai fasilitas untuk ke vaskes ya, maksud gue fasilitas vaskes mana nih yang kira-kira bisa untuk apa namanya, untuk lu datang ini kalau misalkan lu sesak kan butuh tabung oksigen ya. Gue kurang tahu sih kayak masalah yang CT segala tuh, karena memang kalau CT-nya rendah lo harus pakai tabung oksigen dan segalanya gitu kan. Nah ini oh iya bener kan, nih ada yang mention gue, maaf mau tanya nih kemarin sih ikut vaksin kita tanggal ini, habis vaksin langsung pulang kan gak harus lapor-lapor panitia lagi. Habis iya kemarin juga gue sempet tuh ini sertifikatnya gimana, ternyata gue pas nelfon temen gue di media, lu harus install yang namanya apa namanya Peduli Lindungi. Nah Peduli Lindungi itu jadi aplikasi Peduli Lindungi itu nanti buat lu tuh eh, di situ ada lu berada di zona apa, jadi ngasih tahu lu nih, oh nih lu lagi di zona merah, resiko tinggi, terus kemudian resiko sedang, terus nah itu ngasih tahu, terus kemudian di situ ada riwayat vaksin lu, paspor digital, nah itu ternyata bisa diklik buat sertifikat. Nah kemarin sampai sekarang tuh udah ini belum ada nih sertifikat, terus katanya dapat SMS dari 119 juga belum dapat juga gitu. Jadi memang kita kayaknya nunggu aja sih kalau untuk di aplikasi. Mungkin katanya sih apa, gue sempat baca sih infonya katanya ada delay informasi, mungkin karena banyak ya puluhan ribu, jadi wajar aja gitu kejadian kayak gitu. Jadi ini ntar nih gue pengen bales ini ini langsung ini apa. Nah jadi overall ketika kalau ya udahlah kita ikutin aja lah program pemerintah ya. Program pemerintah tuh untuk vaksin ya, program pemerintah untuk vaksin emang lu mau terus-terusan gitu di rumah, emang lu nggak bosen apa gitu. Kalau menurut gue ya PPKM gini ya lu di rumah, tapi ya lu segera vaksin juga dan lu jaga kesehatan gitu kan. Vaksin, jaga kesehatan, terus kemudian jaga keluarga lu dan yang lainnya, dan semoga kita kembali ke kehidupan normal. Dah gitu aja ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin gue ngebahas isoman kali ya. Oke, see you.